Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyalami Bapak Ibu sekalian dengan salam khas BNN, dan kiranya sangat indah kalau dijawab dengan salam yang sama. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Yang saya hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Menko Polkam, Bapak Letjen TNI Muhammad Hasan. Yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dr. Anda Arifatul Khoiri Fauzi MSI. Yang saya hormati Jaksa Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Bapak diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba, Bapak Wahyudi. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kabar Eskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai Bapak Syarif Hidayat. Yang saya hormati diwakili oleh PLA Dirjen Bea Cukai Bapak R. Syarif Hidayat. Yang saya hormati Ketua PPATK yang diwakili Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri Bapak Brigjen Muhammad Irami SIK MH Mhan. Yang saya hormati para perwakilan kementerian lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba. Yang saya hormati Duta Besar Myanmar Mr. Mang Hautang. Yang saya hormati perwakilan Duta Besar Thailand Mr. Narwin Chirapan. Yang saya hormati perwakilan DEA Amerika Mr. Andy, dan Australia Border Force Mrs. Sarah. Yang saya hormati para pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama dan kelompok ahli BNN, para pimpinan wilayah Ditjen Bea Cukai, para pemimpin organisasi sosial keagamaan, penggiat gerakan anti narkoba dan aktivis gerakan perempuan yang hadir pada hari ini, Ibu Ketua Umum KOANI, Ibu Hadi Cahyanto, perwakilan dari Fatayat, Ketua Muslimat yaitu Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan yang hadir juga pada siang hari ini, dan seluruh rekan-rekan wartawan dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun yakinilah bahwa saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kembali saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat kasih sayangnya. Kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti konferensi pers pengungkapan jaringan sindikat narkotika hasil kolaborasi BNN RI dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu RI di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Pada konferensi pers hari ini, izinkan saya untuk memberikan sambutan dengan tajuk Peran Ibu sebagai Pembentuk Karakter dan Moral Bangsa. Saya ulangi, ini perlu saya garis bawahi. Peran Ibu sebagai pembentuk karakter dan moral bangsa. Tajuk ini sebagai catatan keprihatinan dan kegelisahan saya terhadap fakta hasil pengungkapan jaringan sindikat narkoba yang kita rilis hari ini, di mana para tersangka yang ditangkap melibatkan kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Hadirin yang saya hormati, sebagai Kepala BNN Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan isu narkoba dalam Astacita dan menjadi salah satu program prioritas sebagai landasan moral dan motivasi bagi penegak hukum di lapangan
untuk terus melakukan perlawanan keras terhadap jaringan sindikat narkoba. Saya menyampaikan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang terus memberikan arahan dan pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas BNN dan seluruh penegak hukum terkait dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang telah mengkoordinasikan secara baik pelaksanaan tugas Des Pemberantasan Narkoba dengan capaian hasil kerja yang sangat konkret dan membanggakan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua PPATK, Kepala BPOM, dan Dirjen Bea Cukai, serta seluruh pimpinan kementerian dan lembaga anggota Des Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang selama ini terus menjaga komitmen dan saling menguatkan jalinan kolaborasi dalam pemberantasan jaringan sindikat narkoba dalam rangka bersama mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada publik bahwa selama ini kolaborasi antara instansi pemerintah yang tergabung dalam anggota Des Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan telah memberikan hasil yang signifikan dalam pemberantasan jaringan sindikat narkoba, di mana berbagai kasus terus diungkap, baik yang melibatkan jaringan sindikat narkoba domestik maupun internasional. Khusus pada bulan Mei 2025, kolaborasi anggota Des Pemberantasan Narkoba telah menoreh sejarah kinerja yang luar biasa. Dalam waktu 1 minggu, telah berhasil mengungkap 2 kasus penyelundupan narkoba di perairan Kepulauan Riau dengan jumlah barang bukti yang sangat besar, yakni sabu seberat kurang lebih 2,7 ton dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton. Selain 2 kasus besar tersebut di atas, selama bulan April sampai dengan bulan Juni 2025, BNN dan Bea Cukai di bawah koordinasi Des Pemberantasan juga terus berkolaborasi secara konsisten melakukan operasi pemberantasan narkoba. Operasi bersama antara BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap sebanyak 172 kasus yang terhubung dalam 4 jaringan sindikat domestik, jaringan antara pulau dan antara provinsi, dan sebanyak 3 jaringan sindikat internasional yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Data selengkapnya akan disampaikan oleh Deputi Pemberantasan BNN. Pengungkapan jaringan sindikat narkoba terjadi di berbagai wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 285 orang, yang terdiri dari 256 laki-laki dan 29 perempuan, atau sebanyak 10% dari total tersangka tertangkap yang mayoritas berstatus sebagai ibu rumah tangga. Adapun jumlah tersangka perempuan yang dapat dihadirkan pada saat ini sebanyak 21 orang, sedangkan tersangka yang lain berada di tahanan BNN provinsi masing-masing. Sedangkan total barang bukti narkotika yang berhasil disita sebanyak 683,8 kg yang terdiri dari sabu seberat kurang lebih 308 kg, ganja 372 kg, ekstasi 6.640 butir, THC 179 gram, hasis 104 gram, dan amfetamin 41,49 gram. Adapun nilai aset hasil pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang kurang lebih 26,1 miliar rupiah.
Data secara detail akan disampaikan oleh Deputi Pemberantasan BNN. BNN bersama anggota Des Pemberantasan Narkoba, Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan tidak akan berhenti pada pengungkapan jaringan sindikat dan hanya menangkap tersangka yang ada saat ini. Namun akan terus melakukan pengembangan informasi dan investigasi untuk menemukan dan mengungkap jaringan sindikat narkoba yang lebih besar, termasuk mengungkap seluruh aset dari hasil bisnis gelap narkoba. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan kasus yang kita rilis pada hari ini, terdapat fakta yang sangat miris dan ironis, yakni banyaknya kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam jaringan sindikat narkoba. Kalangan perempuan yang tertangkap saat ini diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir narkoba antar pulau dan antar provinsi. Dari temuan modus operandi yang digunakan, para tersangka perempuan ini menggunakan cara di luar kelaziman, yaitu menyembunyikan narkoba di bagian organ intim mereka. Sebagaimana yang dilakukan tersangka perempuan berinisial AL dan H yang ditangkap petugas gabungan BNRI, BNN Provinsi Sumatera Barat, dan Bea Cukai dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1,8 kg. Kedua perempuan tersebut juga bagian dari sindikat yang sama dengan 3 tersangka perempuan lainnya yang berasal dari Aceh, yakni YL, RS, dan HF yang ditangkap petugas gabungan dan BNN Provinsi Kalimantan Timur serta Bea Cukai di Bandara Balikpapan. Ketiga perempuan tersebut menyelundupkan sabu dengan cara menyembunyikan di bagian organ intim mereka, yang masing-masing membawa kurang lebih 500 gram atau total barang bukti seberat kurang lebih 1,4 kg. Penangkapan sejumlah tersangka perempuan yang terlibat kasus narkoba juga dilakukan di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Mereka berperan sebagai bandar dan kurir narkoba. Dari berbagai modus operandi ini menunjukkan bahwa para tersangka dari kalangan perempuan dan ibu-ibu rumah tangga secara sadar dan sukarela telah bersedia bekerja untuk kepentingan jaringan sindikat narkoba. Mereka secara sengaja memanfaatkan fisik dan sifat feminisme mereka untuk mengelabui petugas di lapangan demi mempermudah penyelundupan narkoba lintas pulau dan lintas provinsi. Selain itu, mereka juga telah mengabaikan kodrat perempuan sebagai sosok ibu yang seharusnya memiliki peran sentral sebagai teladan, sebagai agen moral pembentukan akhlak dan moralitas anak-anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang saya hormati, perkembangan modus operandi jaringan sindikat narkoba yang telah merambah dan memperdaya kalangan perempuan atau ibu-ibu Indonesia harus menjadi perhatian, membuka mata hati dan pikiran kita semua, bahwa saat ini kaum perempuan dan ibu-ibu rumah tangga Indonesia sedang menjadi target jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir pembawa narkoba, baik antara provinsi, antara pulau, bahkan antara negara dan antar benua. Dalam menghadapi perkembangan ancaman tersebut, sudah seharusnya kita saling berkolaborasi dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat serta peran sentral kaum perempuan. Saya ulangi, sudah seharusnya kita saling berkolaborasi dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat serta peran sentral kaum perempuan Indonesia sebagai ibu dari anak-anak generasi penerus bangsa. Mereka harus dijauhkan dari pengaruh dan tipu daya jaringan sindikat narkoba. Saya ulangi lagi, mereka harus dijauhkan dari pengaruh dan tipu daya jaringan sindikat narkoba. Upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan ibu-ibu Indonesia menjadi sangat penting karena posisi dan perannya sebagai tiang dalam bangunan sebuah negara.
tegak dan runtuhnya suatu bangunan negara sangat tergantung pada baik buruknya kaum perempuan. Saya ulangi, tegak dan runtuhnya suatu bangunan negara sangat tergantung pada baik buruknya kaum perempuan. Untuk itu perlu pendekatan yang tepat dalam upaya pemberdayaan perempuan Indonesia sebagai agen moral pembentukan moral generasi bangsa. Saya ulangi, untuk itu perlu pendekatan yang tepat dalam upaya memberdayakan perempuan Indonesia sebagai agen moral pembentukan moral generasi bangsa. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada seluruh perempuan Indonesia agar semakin waspada dalam menjalin hubungan pertemanan. Saya ulangi, agar menghimbau kepada seluruh perempuan Indonesia agar semakin waspada dalam menjalin hubungan pertemanan, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Pastikan bahwa lingkungan sosial kita berada dalam keadaan kondusif dan aman, serta dapat menjadi supporting system dalam penguatan sebagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial masyarakat. Selain itu, saya juga menghimbau kepada para pengambil kebijakan, para aktivis, dan penggiat pemberdayaan perempuan supaya terus memperkuat kapasitas perempuan Indonesia dengan pendekatan yang tepat agar mampu berperan maksimal di berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, perempuan Indonesia juga tetap harus memperhatikan peran utamanya sebagai seorang ibu yang menjadi teladan pembentuk karakter dan pembina moral anak-anak dalam keluarga. Kaum perempuan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 dalam melahirkan para generasi bangsa yang unggul, berakhlak mulia, membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing yang tinggi. Sekian dan terima kasih.